Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi yang berbahagia. Selamat ketemu kembali dengan sesi berikutnya, yaitu sesi kelima. Seperti biasa, identitas saya nama Nanang Suherman MSI. Bidang studi yang saya ajar adalah fisika. Unit kerja di SMA Negeri 20 Surabaya. Nomor HP saya dan nomor email saya di sini saya sertakan, jelas salah saya. Dan di sini saya melanjutkan di sesi kelima atau soal nomor 5 yang ada kaitannya dengan listrik statis. Mari kita mulai. Soal solusi listrik statis soal nomor 5. Ya. Dua buah muatan listrik sejenis berturut-turut Q1 sama dengan 40 mikrocoulomb dan Q2 10 mikrocoulomb. Berada pada jarak 30 cm. Ya. Letak titik P yang kuat medannya 0 adalah titik. Sama seperti yang kemarin, kalau kita ngomong soal vektor, kalau tidak dilengkapi gambar kurang jelas. Coba kita lihat. Seperti ini ya. Saya lengkapi dengan alternatif jawabannya adalah seperti itu, mulai dari A, mulai dari B, C, D, dan E. Sehingga di sini ya saya jelaskan maksud soal di sana itu. Jadi ada dua buah muatan, Q1 positif, Q2 positif, yang jaraknya adalah 30 cm. Nah, sekarang masalahnya ada titik P. Di situ memiliki kuat medan listrik yang nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang posisinya di mana? Ya, di titik ini posisinya di mana? Andaikan kalau terhitung dari muatan 1 adalah X, ya ini jaraknya, acuannya, ya, maka untuk P terhadap Q2 adalah selisihnya, yaitu 30 cm minus X. Nah, gitu. Baik. Kita lihat solusinya. Nah, ini kita lengkapi vektor untuk menyelesaikan. Ini konsepnya, ini rumusnya, substitusinya. Oke, coba kita lengkapi vektor untuk menyelesaikan masalah kuat medan listrik di suatu titik sama dengan 0. Nah, konsep kuat medan listrik di suatu titik E di P, ya, Q1 dan Q2 itu adalah muatan yang dianggap besar. Jadi muatan yang diuji. Dan di situ bisa positif, bisa negatif. Saya ulang, Q1 dan Q2 berarti ini ya, yang merah sama yang biru itu dianggap sebagai muatan yang diuji, ya, muatan besar. Bisa positif, bisa negatif. Kebetulan soalnya adalah positif. Sedangkan Q aksen positif, ya, Q aksen Q kecil ini adalah muatan pengujinya yang selalu bermuatan positif, dengan asumsi Q1 dan Q2 tadi, ya, Q besar jauh lebih besar daripada Q pengujinya, Q aksen yang positif tadi jauh lebih besar daripada muatan pengujinya. Sehingga di sini perlu saya berikan gambaran untuk mengerjakan soal di situ. Kalau kuat medan listrik di suatu titik, anggapannya apa? Ada muatan penguji yang didatangkan dari jauh tak berhingga, asumsinya ditempatkan di sini. Nah, ditempatkan di sini. Jadi Q aksen tadi yang nilainya kecil positif, asumsinya dari jauh tak berhingga saya tempatkan di situ. Harapannya apa? Nanti di sini oleh A ada gaya, ya, ada kuat medan. Di sini pula terhadap 2 juga ada gaya, ada kuat medan. Nah, kalau di situ ditanyakan di titik mana? Nah, ini terhitung dari X dari 1, 30 min X dari Q2. Baik, kita tinjau konsepnya. Jadi kuat medan listrik di suatu titik P, ya,
yang nilainya sama dengan 0, berarti dianggap di situ saya tempatkan muatan Q aksen di situ. Apa yang terjadi? Di sini muatannya adalah positif Q aksennya. Di muatan 1 positif, maka akan tolak menolak. Siapa yang ditolak? Yang ditanyakan. Karena di sini yang ditanyakan adalah titik P, maka Q aksen yang kita tinjau. Ditolak kemana? Segaris kerja antara 1 dengan Q aksen, berarti ke kanan. Sehingga di sini Q aksennya mengalami kuat medan listrik oleh muatan 1. Oleh muatan 1. Jadi EP1, kuat medan listrik di titik P oleh muatan 1. Arahnya adalah ini segaris, ya, segaris kerja, arahnya ke kanan. Baik, kita tinjau untuk muatan 2. Nah, kita tinjau untuk muatan 2. Q aksen positif, Q2 positif. Tentunya tolak menolak. Siapa yang ditolak? Yang ditanyakan atau yang ditinjau. Dalam hal ini adalah Q aksen yang berada di titik P. Ditolak kemana? Segaris kerja. Sehingga nanti di sini adalah ke kiri. Nah, ini saya sebut dengan EP2. Sehingga kita mengatakan apa? Kuat medan muatan di P oleh muatan 2. Ya. Kuat medan di P oleh muatan 2, arahnya ke kiri. Nah, kalau tadi dikatakan kuat medannya 0 di titik P, oh berarti EP1 harus sama dengan EP2. Atau EP2 harus sama dengan EP1. Saya lengkapi, dari 1 ke PX berarti dari Q2 ke P 30 minus X. Baik, kita masuk ke rumus dan substitusi rumus. Kita tahu bahwasanya kuat medan listrik sama dengan gaya kolom dibagi dengan muatan pengujinya. Sehingga nanti kalau antara 1 dengan pengujinya di sini, gaya kolom antara Q1 Q aksen dibagi dengan Q aksen. Berarti tinggal K Q yang diuji ini tadi dibagi dengan R kuadrat. Jarak antara ini terhadap Q aksen. Nah, begitu pula untuk Q aksen terhadap Q2. Ini adalah rumusnya adalah seperti itu. Dan syarat kuat medan di P sama dengan 0, oh berarti EP2 harus sama dengan EP1. EP2, oh berarti yang biru ini harus sama dengan EP1, nah, berarti yang merah ini. Saya masukkan, berarti di sini adalah K, ya, Q2 per R2 kuadrat, ya, ini sebelah kiri, sama dengan EP1, EP1 ini, ya, berarti Q1 per R1 yang dikuadratkan. Q2 tadi nilainya adalah 10 kali 10 pangkat minus 6. R2 berarti ini ya. Nah ini. Ini 30 minus X dalam kurung yang dikuadratkan sama dengan Q1. Ya, 40. Ya, Q1 ini 40 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R1 yang kuadratkan. R1 kan tadi X. Berarti di sini X yang dikuadratkan. Sekali lagi, K sebelah kiri, K sebelah kanan dihapus karena nilainya sama. Nah, ini kalau kita selesaikan ya, secara matematis, aljabar biasa, maka ketemu X sama dengan 20 cm. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Harapan saya jelas. Sekian, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya, yaitu sesi ke-6. Wassalam.